Ya ini saya mau memperkenalkan produk Major Science. Ini adalah alat fermentor yang dibeli oleh Atmajaya Fakultas Teknologi Biologi. Ini ada di Laboratorium Teknologi Bioindustri. Jadi ini alatnya ada dua komponen, ada controller dan vesselnya. Jadi ini untuk tempat kulturnya itu dilakukan di vesselnya dan proses pengendaliannya itu dilakukan di controllernya. Jadi nanti di controller ini kita bisa mengatur fungsi putarannya, kecepatannya, kemudian kita bisa atur pH-nya, kemudian juga kalau mau oksigennya itu kita bisa atur semua. Kemudian di sini ada peristaltik pump. Jadi peristaltik pump ini nanti fungsinya untuk mengatur alir supply masuk dari botol ke dalam vessel. Jadi kalau kita mau menambahkan pH atau media atau substrat itu kita bisa atur pakai peristaltik pump. Dan sebaliknya kalau misalnya kita mau sampling, ambil sampel dari sini kemudian mau kita taruh ke dalam botol untuk sampling, kita bisa atur juga di peristaltik pump. Nah, alat ini ada 3 peristaltik pump, di mana nanti ini kita bisa sambungkan ke dalam botol feeding yang beda-beda. Ada yang bisa untuk NaOH, HCl, anti-foaming dan lain-lain, tergantung kebutuhan. Kemudian di sini juga ada, di sini kita bisa lihat alur keseluruhan dari koneksi dari vessel dan controllernya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3 ini adalah koneksi pumpingnya, koneksi botolnya, kemudian ini adalah vesselnya, kemudian ini adalah aliran air masuk ke dalam, kemudian ini heat exchanger-nya dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada, sini kita bisa kontrol kondisinya. Jadi kita bisa atur kecepatannya, agitasinya berapa, temperaturnya berapa, itu kita bisa setting. Dan setiap pada saat running kita bisa lihat juga kondisi pertumbuhan di setiap waktu. Kita bisa lihat di sini. Lalu kemudian datanya ini kita bisa ekspor kapanpun. Nanti kita bisa ekspor. Lalu kemudian nanti otomatis akan disimpan ke dalam USB. Kemudian di sini juga ada kalibrasi. Jadi sebelum melakukan pemakaian alat itu kita bisa melakukan kalibrasi pH sama DO. Ini dilakukan di sini juga. Kemudian di sini juga ada nanti tombol login. Jadi setiap kali kita masuk, kita bisa masuk pakai akun apa aja sesuai. Kita bisa pakai akun supervisor ataupun juga bisa akun user yang udah sebelumnya kita buat seperti itu. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Kalau ini kabelnya, jadi ini untuk yang kalau yang hijau ini untuk sambungan air dari keran, kemudian masuk ke sini, kemudian keluar lagi. Air yang di dalam ini akan ada yang masuk ke vessel, ada yang masuk ke kondenser. Jadi nanti di vessel ini kemudian air akan ngalir terus, sehingga nanti fungsinya sebenarnya untuk mengatur suhu yang ada di dalam vesselnya. Bagian vesselnya apa, Mas? Nah, ini di bagian vessel ini ada, ini motornya, jadi ini untuk penggeraknya. Kemudian ini untuk pengaduknya. Ini sampai ke bagian bawah. Kemudian ini ada kiri kanan, ini yang namanya hand lifter, jadi untuk mengangkat mengangkat vessel pada saat kita mau lakukan autoclave, atau dari autoclave kita taruh ke tempat kerjanya. Kemudian ini ada lubang untuk feedingnya, jadi saluran untuk tempat masuknya NaOH atau HCl atau media itu kita, atau inokulumnya itu kita juga masuk melalui inoculation port ini. Ini ada termometer, ini untuk temperatur, untuk probe suhunya. Kemudian ini kondenser, ini nanti di sini dialirin udara juga, sehingga nanti dia buat mengatur suhu sehingga dia kondisinya nggak panas, jadi mengurangi penguapan. Kemudian di sini ada probe untuk mengukur oksigen terlarutnya, dan di sini adalah probe untuk mengukur pH-nya. Jadi nanti informasi pH, suhu, kecepatan yang ada di dalam sini itu akan bisa dibaca di dalam mesin. Bisa untuk kerja apa saja ini?
Kalau untuk kerjanya ini bisa untuk macam-macam. Ini double jacket ini sebenarnya bisa untuk bakteri, bisa juga untuk jamur, atau juga bisa untuk sel mamalia juga bisa. Nanti karena biasanya karena dia pengaturan suhunya lebih sensitif dibanding yang single. Kalau yang single itu lebih cocok biasanya lebih untuk ke bakteri. Jadi untuk kultur sel, Kultur sel bisa, untuk fermentasi, ya bisa. untuk produksi metabolit, Ya, metabolit sekunder atau kalau mau biomasanya itu juga bisa dilakukan di sini. perawatannya mas? Kalau perawatannya lumayan simpel sih. Kalau misalnya, ya mungkin agak ribet karena banyak selangnya, tapi yang harus dilakukan itu adalah untuk rutin setiap kali pemakaian itu harus di pencucian vessel, kemudian nanti ini di vesselnya dicuci, kemudian bagian dalam head plate-nya ini juga di bawahnya ada pengaduk tuh harus dicuci juga. Terus juga selangnya ini setiap kali selesai itu kita bisa alirin sama air atau air sabun misalnya, nanti dialirin diputar di peristaltik pump, sehingga dia nanti akan yang bagian dalam ini yang kotor-kotoran yang masih nempel tuh bisa kedorong, bisa dibersihkan. Kemudian paling ini bagian ini juga bisa dielap pakai tisu kering. Jadi kalau misalnya kotor-kotor ini bisa dielap. Kemudian bagian luar juga paling controller ini cuma dielap aja sih untuk pembersihannya. Nah paling yang nanti perawatan rutin itu adalah selang koneksi yang ada di bagian dalamnya. Itu biasa dilakuin di 6 bulan atau satu tahun sekali biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang mau penelitian kultur sel, fermentasi, metabolit sekunder, silahkan ke kampus atau ke lab Teknobiologi Industri, Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Jogja. Nanti akan dilayani. Gitu ya Mas ya? Betul Pak. Terima kasih.